Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buat anak ustaz sekalian di kelas 7, kaifahalukum? Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran prakarya pada hari ini dengan maksimal. Salawat dan salam kita persembahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak ustaz sekalian, pada kesempatan kali ini seharusnya kita bertemu di Zoom meeting. Qadarullah Ustaz ada keperluan yang harus Ustaz selesaikan pada hari ini. Jadi Ustaz akan sampaikan materi sedikit di G-School. Minggu depan kita akan masuk di Zoom meeting. Enak ya. Jadi masih ada waktu untuk dipersiapkan. Jadi harapannya minggu depan itu sudah punya Zoom meeting semua, jadi kita bisa berkomunikasi melalui pembelajaran di dalamnya. Langsung saja Ustaz jelaskan, yaitu kerajinan kertas dan plastik. Kertas dan plastik baik baru maupun bekas dengan berbagai macam jenisnya dapat dibuat menjadi berbagai jenis kerajinan tangan. Dari kerajinan tangan yang sederhana sampai kerajinan tangan yang rumit. Pokok proses produksi kerajinan kertas atau plastik meliputi beberapa tahap, yaitu perancangan dengan prinsip mencari ide, membuat sketsa, memilih ide terbaik, perencanaan produksi, pembuatan. Ada yang namanya pembuatan dengan prinsip integrasi, memperpendek gerak, memperlancar arus kerja, penggunaan ruang, keselamatan, kepuasan kerja, keluasan, kesinambungan. Lalu penggunaan dengan prinsip kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Baik anak sekalian, saya lanjutkan. Jadi pada materi ini ada dua materi yang perlu Ustaz jelaskan sampai akhir bab 5 ini, yaitu yang pertama adalah kerajinan kertas, yang B kerajinan plastik lembaran. Yang A kerajinan kertas. Kertas adalah bahan tipis dan rata yang dihasilkan dengan teknik kompresi pada serat yang berasal dari pulp. B yang berikutnya, bahan yang digunakan pada umumnya adalah serat alami, mengandung selulosa dan hemiselulosa. Jadi kertas ini dia ada bahan kimia di dalamnya dari serat alami, itu daripada serat kayu, lalu diolah sedemikian rupa, lalu dicampur dengan zat kimia sehingga terjadilah kertas yang kita gunakan sehari-hari, seperti mana menulis, menggambar, lalu membuat seni kerajinan dari kertas, ya, dan lain-lain. Kertas merupakan media utama untuk menulis, mencetak, melukis, dan kegunaan lainnya. Contohnya penggunaan kertas sebagai pembersih tisu. Ya. Contohnya seperti tisu itu bagian daripada kulit kertas yang sangat tipis sehingga dibuat menjadi tisu untuk pembersih. Ya, yang digunakan untuk hidangan, kebersihan ataupun toilet. Perkembangan selanjutnya, kertas juga digunakan sebagai bahan berbagai macam kerajinan tangan, baik berupa mainan, hiasan atau fungsi pakai. Jadi selain daripada alat pembersih tadi, kertas juga bisa digunakan sebagai bahan untuk kerajinan tangan, ya, seperti berupa mainan, ya. Contohnya kita membuat pesawat terbang dari kertas, itu mainan. Lalu hiasan, ini banyak nih kalau kita pandai membuat sebuah kerajinan, kita membuat bunga atau hiasan dekorasi yang terbuat daripada kertas. Atau fungsi pakai, contohnya kalau fungsi pakai itu kita membuat sesuatu yang memiliki nilai guna. Contohnya kita buat tempat pensil, tempat pena menggunakan kertas koran, lalu diikat menggunakan seutas tali, lalu dibuat sedemikian rupa sehingga hasilnya sesuai dengan bentuk daripada tempat pensil atau pena. Berikutnya, jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kertas. Jenis kertas ada beberapa macam, antara lain berdasarkan keadaan permukaan, kertas tidak berlapis dan kertas tidak berlapis. Berdasarkan berat atau ketebalan kertas, yaitu kertas karton, board. Berdasarkan jenis serat, mengandung kayu dan bebas kayu. Berdasarkan sifat, karakter, dan penggunaannya adalah
art paper, carton, ivory, duplex, HVS, Samsung Craft, BC, yellow board, fancy paper, and corrugated. Ya, kalau dia berdasarkan daripada sifat, karakter dan penggunaannya, itu contoh-contohnya telah saya sebutkan sebagaimana jenis kertasnya. Satuan kertas. Standar satuan pada kertas terdiri atas massa atau gramatur, jumlah lembar, dan ketebalan. Satuan berat yang dipakai untuk kertas disebut dengan juga gramatur. Standar yang digunakan pada gramatur kertas massa persatuan luas adalah gramatur per meter kubik persegi. Standar satu jumlah lembar kertas adalah menggunakan rim. Satu rim isinya adalah 500 lembar. Biasanya nih kalau kita beli kertasnya dengan ketebalan tertentu, kalau kita pergi ke toko buku beli kertas satu rim itu artinya sama dengan 500 lembar. Untuk ketebalan, satuan dipakai adalah milimeter. Pengukuran ketebalan dilakukan menggunakan alat mikrometer khusus. Korelasi tebal dan berat kertas tidak selalu bersebanding karena sifat kepadatan kertas tersebut. Ukuran kertas. Pada umumnya setiap negara berlaku dua macam ukuran kertas, yaitu ukuran standar lokal dan standar internasional atau ISO. Di negara Indonesia berlaku ukuran kertas peninggalan Belanda seperti plano 65 x 100 cm dan ukuran kertas tulis 34 x 22 cm. Secara standar internasional ISO menyusun urutan kertas dengan nama deret A. Ukuran kertas dari deret A adalah 1 meter. Sifat kertas mempunyai pengaruh besar pada proses produksi atau percetakan. Proses pembuatan pulp ada dua macam, yaitu pembuatan secara kimia atau chemical pulping dan proses pembuatan secara mechanical pulping. Ini dia. Ini adalah proses pembuatan pulp. Insyaallah minggu depan Ustaz akan memberikan video bagaimana proses pembuatan kertas dan Ustaz akan jelaskan. Barangkali sekian dulu materi dari Ustaz. Insyaallah minggu depan kita akan bertemu di Zoom meeting sekaligus menjelaskan materi ini dan juga video tentang proses pembuatan kertas. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.